Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina kembali menargetkan situs militer dan kendaraan militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Al-Quds menyerang target yang menembus poros Gaza Selatan, Barat Laut hingga Utara menggunakan lava mortir. Detik-detik serangan Brigade Al-Quds dirilis oleh militan Palestina tersebut di akun Telegram pada Selasa 7 November. Dalam video berdurasi 2 menit 5 detik itu memperlihatkan pasukan Al-Quds meluncurkan lava mortir. Terlihat di awal video, dua pasukan Al-Quds yang tertutup topeng berwarna hitam meluncurkan serangan mortir. Peluru demi peluru ditembakkan ke arah pasukan Israel. Kemudian tampak di lokasi lain saat Al-Quds melancarkan serangan yang sama di berbagai lokasi yang berbeda. Tampak ada yang di sebuah bangunan hingga terdapat di dalam tenda. Dijelaskan dalam unggahan video itu bahwa Brigade Al-Quds menghancurkan militer dan kendaraan Israel, di mana serangan itu diluncurkan ke berbagai poros seperti di Gaza Selatan, poros Barat Laut, dan Gaza Utara. اللهم سجد الله. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap militer kelompok Fatah akhirnya buka suara terkait serangan Israel. Mereka pun berjanji akan turun ikut berperang melawan Zionis. Bahkan Fatah mengancam akan membakar setiap tempat yang ada di Israel. Kelompok tersebut naik pitam dan merasa dendam ke Israel karena pasukan Zionis telah menggempur tepi barat. Serangan di wilayah tersebut semakin meningkat baik dari frekuensi dan intensitasnya dalam 24 hingga 48 jam terakhir. Brigade Martir Al-Aqsa mendapat laporan terkait penggerebekan yang sedang berlangsung di Tulkarem. Di sana sebanyak 25 kendaraan militer dan sejumlah besar personel militer menyerang wilayah tersebut. Sebuah unit taktis kecil bahkan menyamar dengan menggunakan kendaraan sipil dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Selama insiden mematikan di Tulkarem, pasukan Israel mengatakan mereka menembak tersangka pejuang bersenjata. Beberapa jam setelah penembakan itu, Brigade Martir Al-Aqsa mengeluarkan pernyataan video yang menjanjikan balas dendam atas pembunuhan tersebut. Sebelumnya, Brigade Khalil Al-Rahman yang merupakan bagian dari Brigade Martir Al-Aqsa melayangkan ancaman yang serupa. Juru bicara Brigade Khalil Al-Rahman bahkan menegaskan bahwa tepi barat tak akan tinggal diam. Pasukannya akan membakar seluruh Israel di setiap gang maupun tempat di negara tersebut. Mereka juga mengancam bahwa Israel akan melihat kobaran api di Tel Aviv, Haifa, Jaffa, dan di mana-mana. Angkatan bersenjata Yaman kembali meluncurkan serangan besar untuk kedua kalinya ke wilayah Israel. Mereka meluncurkan drone UAV ke fasilitas-fasilitas penting milik Zionis. Akibat serangan mematikan itu membuat beberapa lokasi vital Israel pun hancur. Kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman Yahya Sari pada Senin 6 November melalui akun X. Sari menyebut bahwa Houthi telah melancarkan sejumlah serangan drone ke beberapa sasaran sensitif Israel. Bahkan, ia memastikan adanya korban jiwa dalam serangan ganas tersebut. Serangan itu pun sampai mengakibatkan pangkalan dan bandara yang diserang tidak berfungsi. Sari pun menegaskan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Selain itu, serangan akan dilakukan sebagai tanggapan atas seruan rakyat besar Yaman sampai agresi Israel di jalur Gaza berakhir. Diketahui bahwa Yaman telah melancarkan beberapa serangan terhadap Israel, di mana serangan pertama Yaman berhasil dicegat oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi. Kemudian serangan kedua dilakukan seusai deklarasi perang dan dilakukan dalam jumlah besar. Akibat serangan itu bahkan membuat kota Eilat di Israel dihujani oleh drone dari Yaman.
Dokter di Palestina yang merupakan alumni universitas di Indonesia yakni Dr. Muin Al-Shurafa menjadi korban meninggal dunia karena serangan rudal dari Israel. Dokter lulusan UNS dan UGM itu sempat memberikan kabar kepada rekannya yang berada di Indonesia. Dalam chat tersebut, Dr. Muin mengungkapkan kondisinya. Diketahui bahwa dokter yang menjadi relawan Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI tersebut meninggal seusai rumahnya dibom oleh Israel pada Minggu 5 November 2023. Kabar duka tersebut disampaikan BSMI melalui Instagram resminya pada Selasa 7 November 2023. Sementara itu, satu di antara rekan Dr. Muin, Dr. Aan Kusumandaru, melalui akun X mengunggah chat terakhirnya dengan sang dokter. Ia menyebut bahwa Dr. Muin adalah satu teman alma maternya. Menurut Dr. Aan, Dr. Muin sempat mengirim pesan pada medio Oktober 2023 yang mengabarkan bahwa dirinya sehat. Selain itu, sang dokter juga sempat mengirim foto sedang berada di rumah sakit di Gaza dan meminta doa. Namun, Dr. Muin sempat putus kontak dengan Dr. Aan sejak internet putus di Gaza. Kemudian pada 30 Oktober, Dr. Aan mengunggah chat dari Dr. Muin. Dalam chat tersebut, Dr. Muin mengatakan bahwa bank di Gaza seluruhnya diblokir sehingga tidak bisa mengirim bantuan melalui bank. Selain itu, sang dokter kembali mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia juga berterima kasih kepada Dr. Aan yang mendoakan jika kondisi di Gaza akan segera pulih. Dr. Aan juga mendoakan agar Tuhan selalu melindungi Dr. Muin dan keluarganya. Namun kini Dr. Muin meninggal dunia karena rudal Israel yang mengenai rumah sang dokter. Free Palestine! Free, free Palestine! Massa pro-Palestina di Washington memblokir pengiriman senjata dari Amerika Serikat ke Israel. Ratusan pengunjuk rasa itu menghalangi keberangkatan kapal di pelabuhan Tacoma pada Senin 6 November pagi. Terlihat ratusan massa pro-Palestina memblokade pelabuhan tersebut. Mereka juga membawa tulisan yang bertuliskan penolakan perang terhadap Israel dan Hamas. Kerumunan massa itu juga meneriakkan bebaskan Palestina dan keadilan sambil berbaris di dekat pelabuhan. Selain itu, bendera Palestina pun juga dikibarkan oleh massa. Para pengunjuk rasa dilaporkan berupaya menyebabkan kemacetan lalu lintas. Mereka juga memblokir gerbang yang dapat digunakan untuk memuat kapal MV KP Orlando. Berdasarkan informasi rahasia, kapal KP Orlando akan memuat senjata yang ditujukan ke Israel. Sebelumnya, protes yang sama sempat terjadi di pelabuhan Oakland di California pada Jumat 3 November kemarin. Aksi demonstrasi berlangsung di pelabuhan Oakland, California mulai pagi hingga sore hari. Sejumlah massa nekat menaiki kapal menggunakan tangga tali. Akibatnya, jadwal pelayaran kapal tertunda hingga beberapa jam. Diketahui bahwa kedua aksi tersebut dipimpin oleh Arab Resource Organizing Center yang berbasis di San Francisco. People power! People power! Justice! Justice! People power! People power! Justice! Pasukan Israel kini menyerang di wilayah Tulkarm yang ada di tepi barat Palestina. Israel menyerang lokasi tersebut menggunakan bulldozer. Namun bulldozer milik pasukan pertahanan Israel atau IDF itu pun dihancurkan oleh militan Palestina hingga meledak tak bersisa. Video detik-detik kehancuran bulldozer itu diunggah oleh media Al Mayadin di akun X pada 7 November. Dalam video terlihat bulldozer Israel melintasi sebuah pemukiman di Tulkarm. Namun secara tiba-tiba bulldozer tersebut meledak hebat. Bahkan karena kerasnya ledakan menyebabkan bulldozer itu terpental dan terbakar. Dari keterangan di video dijelaskan bahwa pejuang Palestina meledakkan bulldozer Israel selama penyerbuan di kamp Tulkarm di tepi barat. Namun tak diketahui militan Palestina mana yang menyerang bulldozer tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Martir Al-Aqsa sayap militer kelompok Fatah sempat melayangkan ancaman. Mereka menjanjikan balas dendam atas penyerangan Israel di tepi barat. Sebab kini Israel semakin meningkatkan serangan baik dari frekuensi dan intensitasnya selama 24 hingga 48 jam terakhir. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina bekerja sama dengan Brigade Martir Al-Aqsa sayap militer Fatah. Keduanya mengagalkan serangan IDF di Tulkarem menggunakan alat peledak dan tembakan.
Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa mengatakan pada Selasa 7 November mereka menggagalkan penyusupan dari Israel ke Tulkarem. Selain itu, beberapa kendaraan militer pun rusak selama konfrontasi berlangsung. Mereka juga mengungkapkan bahwa unit tekniknya menargetkan kendaraan Israel menggunakan IED yang mengakibatkan serangan langsung. Kelompok itu menyatakan bahwa para pejuangnya menghadapi kendaraan pendudukan yang masuk dari lingkungan Al-Balauneh. Mereka menyerangnya menggunakan rentetan peluru dan alat peledak. Sebelumnya, Brigade Martir Al-Aqsa, sayap militer kelompok Fatah, sempat berjanji akan ikut berperang melawan Israel. Mereka berjanji akan balas dendam atas pembunuhan warga di Tulkarem. Brigade Khalil Al-Rahman yang merupakan bagian dari Brigade Martir Al-Aqsa menegaskan bahwa mereka juga tak akan tinggal diam. Pasukannya akan membakar seluruh Israel di setiap gang maupun tempat di negara tersebut. Israel sempat melayangkan tudingan bahwa rumah sakit Indonesia dianggap sebagai markas dari Hamas. Bahkan, Zionis menuding jika di bawah rumah sakit tersebut terbangun terowongan milik Hamas. Atas hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah tegas tudingan tersebut. Kemlu RI menegaskan bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut sepenuhnya untuk kemanusiaan dan melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza. Sebelumnya, bantahan juga disampaikan oleh Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY, Dr. Henry Hidayatullah. Henry menjelaskan jika rumah sakit Indonesia yang dibangun di Gaza hanya untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, mulai dari proses pembangunan, desain, dan segala hal terkaitnya disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Diketahui bahwa bantahan itu muncul setelah juru bicara IDF Laksamana Muda Dani Hagari mengungkapkan tudingannya. Pihaknya mengatakan rumah sakit Indonesia di Gaza dibangun di atas jaringan terowongan Hamas. Selain itu, Israel juga menuduh rumah sakit Indonesia melindungi jaringan terowongan itu dari pengeboman karena berada di bawah rumah sakit. Pasukan Israel melancarkan serangan dan mencoba menembus Tulkarem di tepi barat Palestina. Namun serangan itu berhasil digagalkan oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa. Padahal dalam serangan itu, Israel telah menggunakan drone bunuh diri. Kabar ini dikonfirmasi oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa yang merupakan sayap militer Jihad Islam Palestina dan sayap militer Fatah. Brigade tersebut mengungkapkan bahwa unit tekniknya menargetkan kendaraan IDF menggunakan peledak yang mengakibatkan serangan langsung. Kelompok itu menyatakan bahwa para pejuangnya menghadapi kendaraan pendudukan yang masuk dari lingkungan Al-Balauneh dengan rentetan peluru dan alat peledak. Selama upaya penyerbuan tersebut, sebuah jet IDF menargetkan sebuah lokasi di kamp tersebut. Sumber lokal melaporkan bahwa drone bunuh diri juga digunakan oleh Israel. Namun tidak ada korban jiwa yang tercatat karena serangan tersebut. Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pasukan militer Israel dalam jumlah besar menyerbu Tulkarem disertai dengan bulldozer militer. Selama penyerangan, bulldozer melakukan penggalian dan pembongkaran jalan. Media Palestina mengatakan bahwa militan Palestina menargetkan penarikan pasukan pendudukan Israel dengan tembakan. Pasukan Lebanon Hizbullah baru saja memamerkan senjata baru berupa sebuah rudal anti-tank. Rudal-rudal itu mampu mengancam kelompok Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Mediterania Timur. Melalui unggahan di media sosial Telegram pada Senin 6 November, Hizbullah memamerkan rudal tersebut. Dari video rudal berwarna putih itu tampak berjajar rapi di sebuah peti. Rudal dari Lebanon itu tampak berukuran besar. Dari keterangan video dijelaskan bahwa rudal anti kapal itu mengancam kelompok Angkatan Laut Amerika di Mediterania Timur. Rudal-rudal itu diklaim berasal dari Iran sehingga menimbulkan ancaman tertentu. Diketahui bahwa saat ini Hizbullah tidak menyerang pasukan Amerika secara langsung. Namun pasukan Lebanon itu melakukan perang darat di perbatasan Israel dan Lebanon. Mereka menembakkan berbagai rudal ke wilayah Israel dan menghantam situs-situs militernya. Bahkan belum lama ini, Hizbullah baru saja meluncurkan beberapa lusin roket ke Israel. Sementara itu, kapal milik Amerika Serikat sempat mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman. Media Israel melaporkan bahwa pasukan Israel merasa khawatir dengan serangan Hizbullah di front utara. Hal itu karena serangan pasukan Lebanon tersebut yang dinilai cepat dan tepat. Bahkan hal itu menjadi tantangan besar untuk Israel.
Koresponden Militer Channel 12 Nir Dufori mengatakan bagian utara merupakan tantangan besar yang tidak dapat diatasi oleh Israel sendirian. Sebab pihaknya harus memastikan dengan atau tanpa pertempuran bahwa Hizbullah tidak akan terus berada di perbatasan. Sementara itu, Ketua Dewan Regional Upper Al-Jalil Giora Sals membenarkan dalam sebuah wawancara radio. Ia menuturkan bahwa di utara sedang terjadi perang yang berlangsung persis seperti di wilayah selatan, namun dengan intensitas yang berbeda. Menurut koresponden Channel 13, pemukiman utara Kiryat Shmona saat ini tidak memiliki perlindungan yang memadai. Bahkan setiap serangan dari Hizbullah dicirikan oleh kecepatan dan ketepatannya. Kekhawatiran Israel semakin meningkat karena terdapat peningkatan risiko potensi pecahnya perang di front utara. Hal ini terjadi ketika perlawanan Islam di Lebanon telah memperluas operasinya. Mereka menargetkan lebih banyak instalasi dan posisi militer Israel di sepanjang perbatasan. Bahkan mantan Menteri Keamanan Israel Avigdor Lieberman juga memberikan pendapat yang sama, di mana selama masih ada Hizbullah, maka Israel tak akan kembali ke pemukiman di utara termasuk Metula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.